Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi hari ini. Sesuai dengan yang sudah diagendakan, pada kali ini kita akan bahas materi tentang bioteknologi. Nah, untuk kelancaran pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan membaca doa. Oke, ada yang mau pimpin doa? Boleh, Arini mau pimpin doa? Silahkan Arini, boleh pimpin doa. Arini masih, atau boleh yang lain? Ya, Tiara boleh. Ya, suaranya belum keluar Tiara, boleh di unmute. Baik, ada beberapa hal yang Ibu sampaikan sebelum pemaparan materi. Yang pertama, harap videonya diaktifkan ya selama proses pembelajaran. Kemudian mikrofonnya di mute atau di nonaktifkan. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini seperti yang sudah kita agendakan, kita akan mempelajari materi tentang bioteknologi ya. Ada yang sudah kenal atau sudah pernah mendengar istilah bioteknologi atau pernah mendengar istilah bioteknologi? Nah, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom chat ya, apapun yang kalian bayangkan, yang kalian pikirkan atau terbayangkan dalam pikiran kalian ketika mendengar atau membaca kata biologi. Boleh sekarang tuliskan di kolom chat. 1 menit ya. Yuk, jangan malu-malu, jangan takut salah. Belum ada ya, belum ada yang masuk seorang pun. Boleh tuliskan di kolom chat apa yang kalian ketahui atau terpikirkan atau kalian bayangkan tentang bioteknologi. Oke, sudah ada 2 yang masuk. Dari Desti, pemanfaatan makhluk hidup. Azhar, bioteknologi adalah apa ya? Jangan gitu. Oke, ada lagi? Nampaknya mungkin kalian masih malu-malu ya untuk menuliskan jawaban. Jangan khawatir ya, jangan takut salah. Oke, ini bagus, penerapan prinsip ilmiah. Oke, ada lagi? Apapun ya, jangan takut salah. Apapun yang kalian pikirkan tentang bioteknologi. Begitu dengar kata bioteknologi, nah tiba-tiba mungkin yang kalian pikirkan dalam benak kalian apa gitu ya. Atau mungkin teringat sesuatu tentang bioteknologi, boleh tuliskan. Oke, ada lagi? Baik, baru 3 ya. Oke, tidak apa. Oke, pada pembelajaran sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal materi tentang mutasi ya. Kalian juga akan memperdalam lagi mutasi ini. Salah satu penerapannya ada di bioteknologi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga kalian baik sadar maupun tidak sadar menemukan hasil-hasil bioteknologi. Bahkan mungkin ada yang ketergantungan dengan produk-produk bioteknologi ya. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, anak-anak, kelihatan slide-nya? Sudah tampil? Oke, kita mulai ya. Nah, tentang bioteknologi. Oke. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, ini adalah salah satu makanan mungkin yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian ada gambar kedua. Oke, gambar kedua ya. Oke, bisa kalian amati. Nah, apa yang menarik di sini? Mungkin kalian bisa tahu ya, apa salah satu produk buah-buahan, nah, adalah buah semangka. Oke, yang menarik di sini apa? Ada yang tahu? Halo? Mungkin bisa buka dulu, mungkin untuk interaksinya. Oke, ya ada produk semangka. Coba mungkin bisa kalian dilihat ya, boleh tuliskan kalau tidak mau bersuara, boleh kalian coba di kolom chat dituliskan dari tadi 2 gambar yang Ibu tayangkan ya, yang Ibu tayangkan. Nah, mungkin bisa kalian amati ya apa yang menarik dari 2 produk ini ya.
Oke, boleh ada yang mau berpendapat? Atau boleh kalian tuliskan di kolom chat. Kalau boleh dibuka. Good ya, ada semangka nggak ada bijinya. Semangka disuntik. Oh iya, keren sekali ya, semangka disuntik. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Bagus ya. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira? Nah, cukup ya. Oke, kembali lagi ke nah, ada semangka tadi sudah disebutkan oleh teman kalian ya. Ada semangka kemudian tanpa biji dan ada semangka yang disuntik ya. Mungkin menggabungkan dari dua gambar ini. Oke, nah berbicara tentang bioteknologi, semangka tanpa biji ini adalah salah satu contoh produk bioteknologi yang kita konsumsi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian biasa temukan semangka ini ada bijinya gitu ya. Tetapi dengan adanya teknologi, nah kita bisa menghasilkan semangka tanpa biji, sehingga ketika kita mengkonsumsi semangka ini kita bisa menikmatinya bebas hambatan begitu ya, karena mungkin ketika menikmatinya kita suka terganggu dengan kehadiran biji-bijinya ya. Mungkin itu adalah salah satu solusi ya untuk meningkatkan kesejahteraan kita ya. Salah satunya kita bisa menikmati buah-buahan tanpa biji ini ya. Kemudian yang gambar kedua nih, tadi dikatakan ada semangka disuntik ya. Oke, ini sebetulnya apa namanya tuh bukan untuk disuntik ya, tapi ini terkait mungkin saat ini sedang jadi perbincangan hangat mengenai suntik menyuntik ya, atau vaksin ya. Oke, vaksin. Nah, vaksin ini yang sebagai salah satu produk dari bioteknologi ya. Mungkin yang sudah kalian ketahui dalam kondisi pandemi ini, vaksin ini menjadi salah satu alternatif solusi untuk mencegah meluasnya pandemi saat ini ya. Oke, nah itu mungkin beberapa manfaat yang bisa kalian peroleh ya, selain mengenal berbagai macam produk-produknya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, mengenai bioteknologi. Oke. Baik, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita bahas, yang pertama yaitu kalian diharapkan setelah mempelajari bioteknologi ini, kalian bisa menjelaskan konsep dasar bioteknologi, yang kemudian dapat membedakan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian dapat menganalisis peranan bioteknologi bagi kesejahteraan manusia. Tuh ya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran bioteknologi ini nanti ada beberapa kali pertemuan. Yang pertama kita bahas dulu mengenai teori-teorinya, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai program praktikumnya ya. Nanti setelah pembelajaran teori bioteknologi ini, nanti kalian akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai salah satu produk bioteknologi secara konvensional gitu ya, yang akan nanti disampaikan lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Oke, untuk mengolah suatu bahan baku diolah oleh agen ini. Nah, di dalam proses pengolahannya, nah tentunya akan mendaya gunakan teknologis dan industrial. Di sini ada tadi mungkin sudah disebutkan ya oleh salah satu teman kalian, bahwa di dalamnya ada penerapan prinsip ilmiah. Nah, prinsip ilmiah itu kita terapkan dalam tekniknya ya, ada dalam proses pembentukan atau pengolahan suatu produk-produk tersebut gitu ya. Oke, untuk apa? Nah, ini untuk menghasilkan produk dan jasa. Produknya bisa dalam bentuk bahan, benda atau barang, atau mungkin bisa dalam bentuk makhluk hidup itu sendiri, kemudian dan jasa. Nah, pendayagunaan teknologis dan industrial ini seperti dikatakan sesuai dengan prinsip bioteknologi, di sana melibatkan multi ilmu ya, multidisiplin ilmu gitu ya. Ada teknologi rekayasa, kemudian mikrobiologi, kemudian genetika dan lain sebagainya
Dengan demikian, dalam bioteknologi ini pelaksanaannya tidak hanya satu ilmu saja, tetapi melibatkan berbagai disiplin ilmu yang di dalamnya melibatkan makhluk hidup ya. Nanti kalian bisa susun yang dimaksud dengan pengertian bioteknologi, yaitu kan pengolahan suatu bahan baku ya dengan melibatkan agen berupa mikroorganisme ya. Contohnya misalkan bisa dalam bentuk virus, bakteri, jamur atau sel tumbuhan, kemudian sel hewan atau zat-zat organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup tertentu dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi untuk memproduksi produk dan jasa. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia ya. Tuh. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Oke, berikutnya. Nah, jenis-jenis bioteknologi. Oke, jenis-jenis bioteknologi secara garis besar kita bedakan berdasarkan prinsipnya. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, yang kedua adalah bioteknologi modern ya. Oke, kelihatan gambarnya ya anak-anak? Oke, kelihatan gambarnya ya? Tadi ada gambar apa saja? Halo, suara ibu jelas nggak? Siap. Kita lanjut kembali ya. Oke, sudah. Oke, ke jenis ya. Tadi sampai jenis kan? Oke, jenis-jenis bioteknologi kita bedakan berdasarkan prinsipnya. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, mungkin di layar kalian bisa kalian amati ada gambar apa nih? Boleh open mic-nya? Gambar apa nih? Apa nih? Yang pertama. Ada peyem. Peyem, oke, atau tape ya. Oke, yang kedua apa nih? Brokoli. Brokoli? Yakin brokoli? Apa yang menarik nih di sini? Oke, ya, belum kol ya, belum kol atau kembang kol. Apa yang menarik di sini? Warna brokolinya, Bu. Warnanya. Nah, dalam kehidupan kalian sehari-hari biasanya ditemukan warna apa nih? Yang mana? Yang ini? Putih sama hijau. Putih sama hijau? Ya. Putih sama hijau. Oke. Ada juga warna? Apa nih? Warna ungu ya, warna ungu atau mungkin juga dihasilkan bloom kol atau kembang kol dengan warna lain. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan dihasilkan kembang kol ini dengan warna pelangi-pelangi misalnya, seperti itu ya. Mungkin atau contoh yang lainnya mungkin kalian sudah pernah mencontohkan waktu di awal yang masuk tugas di e-learning, ada yang menyebutkan semangka rasa durian begitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya semangka bisa menjadi rasa durian gitu, seperti itu. Atau mungkin di sini bagaimana kembang kol ini bisa warnanya bisa berbeda-beda, apakah dicat atau bagaimana. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan bioteknologi. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu konvensional yang tadi disebutkan gambar peyem atau tape ya. Konvensional. Kenapa dikatakan konvensional? Ada yang tahu? Boleh kalian tulis di chat. Nah, bedanya konvensional sama modern apa? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Apa? Coba setaunya. Bedanya konvensional dengan modern. Coba boleh kalian lihat dari cara pembuatannya. Bandingkan cara pembuatan atau untuk menghasilkan produk tape dengan menghasilkan produk kembang kol yang berwarna-warni ini. Nah, kira-kira sama tidak prosesnya atau teknik pembuatannya? Beda. Beda. Oke, lihat dari prinsipnya, mana yang paling sederhana? Kira-kira yang lebih gampang dibuat? Pembuatan tape atau menghasilkan kol yang berwarna ini? Oke, good. Pembuatan tape ya. Oke, kita bisa bedakan prinsip-prinsip dari bioteknologi konvensional dan modern ini. Kita lihat dulu dari prinsipnya ya.
pada umumnya untuk konvensional ini banyak menggunakan prinsip fermentasi. Ada yang tahu fermentasi? Ada yang tahu fermentasi apa? Ya, fermentasi atau peragian ya. Oke, fermentasi salah satunya. Jadi prinsip proses fermentasi. Yang kedua tadi yang paling sederhana di teknik-tekniknya itu konvensional ya, karena sederhana, baik itu bahan-bahan yang diperlukan atau peralatan bahan, juga tekniknya begitu ya. Kemudian di dalamnya menggunakan mikroba atau mikroorganisme secara langsung ya, secara langsung kita kontakkan dengan bahan bakunya, kemudian kita gabungkan atau kita gunakan mikroorganisme. Misalnya dalam proses pembuatan tape ini kita butuh bahan baku berupa singkong ya, kemudian dilakukan fermentasi dengan bantuan jamur yang ada dalam ragi ya, kemudian kita tunggu fermentasinya ya hingga menghasilkan tape ya. Ini salah satu contohnya ya. Tentunya dalam proses pembuatan ini seperti tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan peralatan ya yang sederhana, termasuk ilmunya juga yang relatif lebih sederhana. Berbeda dengan bioteknologi modern ya. Di dalamnya apa yang berbeda prinsipnya? Nah, di sini ada prinsip rekayasa genetik atau rekayasa sel ya. Oke. Kemudian ini tekniknya kompleks, melibatkan lebih banyak disiplin ilmu, kemudian memerlukan teknik-teknik yang lebih kompleks, juga peralatan atau teknologi yang lebih kompleks lagi ya. Nah, ini untuk bioteknologi modern ini bisa mencakup tadi teknologi reproduksi dan rekayasa genetika. Oke. Nah, ini contoh lain dari bioteknologi konvensional yang bisa kalian temukan. Ada yang tahu apa ini? Halo? Ya. Maaf Bu. Ya. Gambarnya. Kenapa gambarnya? Tidak ada. Belum muncul? Oke. Ya, maju. Nggak maju. Oke. Masih di konsep. Nah, itu Bu. Udah muncul? Ya. Oke. Udah muncul. Udah muncul ini? Masih dipeuyeum kamarnya. Masih dipeuyeum? Masih dipeuyeum. Oh, kalau sekarang sudah di mana gambarnya? Udah Bu. Udah pindah. Udah pindah. Udah ada gambar apa nih? Roti. Ya, apalagi? Kue. Roti ya. Ke apa lagi? Sapi. Kefir. Kefir. Oke, tahu kefir? Obat. Ya, obat. Nah, amoxicillin. Tahu mungkin kalian kenal kalau kalian sedang sakit berobat ke dokter, kemudian ada indikasi radang, biasanya diresepkan amoxicillin ya. Amoxicillin ini adalah antibiotik ya. Itu salah satu contoh bioteknologi konvensional ya. Mungkin yang lain-lainnya bisa kalian baca sendiri, nanti kalian cari ya. Ini Ibu hanya beberapa saja yang ditampilkan ya. Masih banyak lagi contoh produk-produk bioteknologi konvensional yang kita nikmati sehari-hari, bisa berupa makanan, minuman, atau bumbu masak juga ya, banyak ya. Ada yang tahu mungkin bisa beri contoh ya? Ada yang bisa beri contoh selain produk ini? Contoh bioteknologi lainnya? Oke, coba ada yang tahu? Yogurt masuk gak Bu? Yogurt, oke, yogurt. Apalagi? Betul ya. Keju, good. Apalagi? Tempe. Tempe, oke. Temannya tempe ada? Tak. Tahu, oke. Apakah tahu masuk produk bioteknologi? Oke, ada tempe, kecap. Tahu bioteknologi bukan? Tahu. Ingat tadi sudah teknologi bioteknologi konvensional, di dalamnya ada proses fermentasi, kemudian melibatkan mikroorganisme. Ingat pada proses pembuatan tahu, apakah ada proses fermentasi atau peragian nggak? Tidak. Tidak ada. Jadi tahu ini bukan produk
bioteknologi, begitu ya. Good. Oke, kita lanjut. Nah, contoh lainnya ya. Sudah muncul slide-nya? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum. Yang bioteknologi modern? Ada tulisannya apa? Belum, Bu. Belum? Belum. Belum? Belum? Oke, kalau belum mungkin agak lambat ya di sini. Baik, kita pakai yang enggak pakai slideshow saja. Kalau ini muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, udah muncul ya. Berarti mungkin agak lama ya. Ya sudah, kita pakai yang sini saja ya. Oke, nah ini berikutnya adalah contoh-contoh bioteknologi modern. Yaitu bioteknologi modern ini mencakup dua aspek ya. Yang pertama berkaitan dengan teknologi reproduksi, yang kedua rekayasa genetika. Nah, contohnya teknologi reproduksi ini adalah kultur jaringan ya, kemudian inseminasi buatan, fertilisasi in vitro dan cloning. Nah, di sini dikatakan teknologi reproduksi, berarti bioteknologi ini dimanfaatkan dalam proses reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, apa yang direkayasa dalam proses reproduksi? Nah, ini ada rekayasa di sini, menggunakan teknologi tertentu agar menghasilkan individu hasil perkembangbiakan itu bisa berjalan dengan cepat atau mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan perkembangbiakan. Nah, misalnya ada kultur jaringan ya. Kultur jaringan ini ada jaringan hewan atau jaringan tumbuhan yang kita biakan sehingga bisa menghasilkan individu baru ya, atau jaringan baru dengan kualitas yang sama persis yang kita inginkan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ada inseminasi buatan ya. Ini adalah proses pembenihan atau proses fertilisasi ya tanpa melalui perkawinan ya. Biasanya ini digunakan untuk bidang peternakan ya. Mungkin di daerah kita ada daerah Lembang ya, ada balainya ya, BIB ya, Balai Inseminasi Buatan. Nah, di sana bagaimana menghasilkan sapi-sapi berkualitas ya dengan cara proses inseminasi buatan begitu ya. Kemudian ada fertilisasi in vitro, pembuahan di luar rahim induknya. Nah, ini salah satu bioteknologi yang dimanfaatkan untuk proses bayi tabung ya. Pernah dengar nggak bayi tabung? Ada yang tahu bayi tabung? Boleh tulis di kolom chat. Berikutnya rekayasa genetika ya, yaitu rekombinasi DNA atau DNA rekombinan. Yang kedua adalah hibridoma. Nah, hibridoma ini salah satu cara bagaimana menghasilkan antibodi tertentu untuk pengobatan penyakit. Kemudian termasuk salah satunya digunakan prinsip dasarnya untuk menghasilkan vaksin ya. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu contoh kultur jaringan ya. Terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Ada gambar apa tuh? Wortel. Ada wortel. Apa yang terjadi dengan wortel tersebut? Oke, boleh berpendapat, jangan malu-malu. Poin plus-plus menanti bagi yang aktif menjawab. Ada yang tahu? Atau ada di antara kalian yang bisa menjelaskan apa yang terjadi atau proses yang terjadi di gambar tersebut? Halo, ada? Atau boleh tulis di chat? Oke. Masih bingung? Atau bagaimana? Oke, baik ya. Nah, kita coba ya di sini. Kultur jaringan ini salah satunya adalah produk produk pertanian ya. Salah satu ini banyak sekali yang sudah
dilakukan kultur jaringan ya, diantaranya ada wortel, kemudian ada pisang, kemudian ada anggrek ya, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang dikultur jaringan dengan maksud tujuan untuk memperoleh bibit ya, untuk memperoleh bibit dengan kualitas yang unggul sesuai dengan yang diinginkan, kemudian bisa diperoleh dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat, begitu ya. Ini prinsipnya untuk kultur jaringan ini ya. Nah, kultur jaringan itu selain untuk tumbuhan, bisa juga dilakukan untuk jaringan-jaringan hewan ya. Misalnya saat ini sudah ada kultur jaringan otot ya. Jadi ada produk daging ya, biasanya kan kita ambil daging itu dari hewannya ya, disembelih dulu kemudian kita konsumsi dagingnya. Jadi kalau sekarang itu dengan adanya bioteknologi sudah ada kultur jaringan daging, di mana daging ini akan dibiarkan di lab ya, kemudian dibiarkan memperbanyak diri. Nah, nanti kita panen, jadi tanpa ada proses persembelihan begitu ya, seperti yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, ini contohnya Ibu berikan sedikit penjelasan ya untuk wortel ini. Jadi nanti bagaimana mekanisme kultur jaringan ini dilakukan di lab ya. Di lab, kemudian yang pertama yang harus disiapkan adalah tentunya wortel yang atau tanaman tertentu yang berkualitas bagus. Misalnya untuk wortel kita cari wortel yang berukuran besar, kemudian kandungan beta karotinnya tinggi, kemudian tidak mudah busuk. Nah, nanti kita akan biakan ya. Jadi misalkan untuk petani wortel ini kita biakan, kita buatkan bibit wortel yang berkualitas baik tadi dalam waktu yang singkat dan cepat dengan cara kultur jaringan. Caranya kita pilih wortel yang tadi ya, yang dengan berkualitas baik, kemudian kita potong-potong melintang, kemudian di bagian tertentu kita ambil secuil jaringannya. Nah, jaringan tersebut nanti kita simpan atau kita tumbuhkan di sini tertulisnya ya sel, harusnya jaringan ya. Ada jaringan tertentu kita simpan di cawan petri ya, atau suatu tempat ini yang berisi media tumbuh yang bisa atau yang mengandung nutrisi sehingga jaringan tersebut bisa tetap hidup meskipun sudah terpotong-potong begitu ya. Kemudian kita diamkan atau ditumbuhkan beberapa saat sehingga dihasilkan kalus ya, kalus. Jadi ada jaringan-jaringan yang sudah mulai tumbuh tetapi belum berdiferensiasi. Kemudian setelah tumbuh kalus dipindahkan ke medium pertumbuhan berikutnya ya, hingga memakan waktu 4-8 minggu ya. Nanti muncul planlet, namanya ini planlet ya. Jadi wortel-wortel mini begitu ya, dengan ada akarnya sudah terbentuk, kemudian daunnya sudah terbentuk tetapi masih dalam ukuran yang kecil. Nah, setelah itu baru ditanam ke medium tanah atau dikembangbiakan secara biasa ya. Dengan hasil nanti akan dihasilkan tanaman-tanaman wortel yang memiliki kualitas yang sama seragam ya. Mungkin di sini hanya contohnya yang sedikit ya. Mungkin kalau aslinya ini akan sangat banyak yang dihasilkan gitu ya untuk kultur jaringan. Oke, berikutnya teknik cloning. Cloning ini boleh dikatakan sebagai upaya perkembangbiakan pada hewan ya, pada hewan tanpa melalui proses perkawinan secara alami. Nah, cloning ini ada dua ya, ada dua jenis, ada cloning embrio dan cloning inti. Nah, untuk cloning embrio ini biasanya dicontohkan atau prosesnya tercover di proses bayi tabung. Nah, untuk cloning inti ini contohnya ada kasus domba Dolly. Mungkin kalau pernah baca ya di bioteknologi pada tahu abad 19-an atau 18-an, ini sangat terkenal dengan contohnya penerapan bioteknologi untuk menghasilkan domba yang diberi nama Dolly. Jadi namanya domba Dolly. Nah, bagaimana menghasilkan domba Dolly ini? Ini dihasilkan melalui cloning ya, seperti tadi sudah dijelaskan dalam bioteknologi itu bisa dihasilkan produk berupa makhluk hidup, jadi menciptakan makhluk hidup yang baru. Nah, si domba Dolly ini adalah salah satu produk hasil bioteknologi yang baru yang sebelumnya belum ditemukan. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama ini lihat ada 2 ekor domba ya, 2 ekor domba ini masing-masing mendonorkan sel ya. Domba pertama akan menghasilkan atau mendonorkan sel
kelenjar susunya, kemudian yang domba kedua mendonorkan sel telurnya. Nah, pada sel yang didonorkan, yang pertama sel yang berasal dari kelenjar susu akan dibiakan atau ditumbuhkan dalam media tertentu, kemudian diambil intinya. Sedangkan dari domba kedua kita ambil sel telur, kemudian kita buang ya, kita pindahkan atau kita buang intinya. Nah, dalam proses ininya ya tidak mudah ya, ini memerlukan teknologi tertentu, memerlukan peralatan yang canggih yang tentunya harus tahu bagaimana cara mengambil inti dari sel telur, bagaimana mengambil inti sel dari sel kelenjar susu ya, kemudian difusikan atau digabungkan ya. Jadi nanti akan terbentuk satu sel ya, satu sel telur yang di dalamnya memiliki inti dari sel kelenjar susu, kemudian nanti ditumbuhkan ya dalam media pertumbuhan menghasilkan embrio. Nanti si embrio ini akan kita tanamkan ke domba yang lain ya, kita cari domba sewaan ya, kan mungkin pernah ada film atau nonton film yang ada ibu sewaan gitu ya. Jadi misalkan ada seorang ibu tidak bisa mengandung begitu ya. Nah, nanti cari perempuan lain untuk mengandung. Nah, kalau di domba ini kita cari domba lain untuk hamil gitu ya, untuk mengandung si embrio ini ya. Nah, sampai nanti mengandung kemudian melahirkan domba gitu ya, yang disebut dengan domba doli. Dengan karakteristik secara genetik si domba doli ini memiliki sifat-sifat genetik seperti halnya yang dimiliki oleh domba pertama ya, tetapi karena dia berasal dari inti sel kelenjar susu ya, dari inti sel kelenjar susu di situ ya untuk cloning. Oke, berikutnya, nah hibridoma. Hibridoma ini penggabungan dua sel dari organisme yang berbeda untuk menghasilkan suatu produk ya. Misalnya produknya antibodi. Nah, antibodi ini digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, antibodi ini akan dihasilkan misalnya kita menggunakan media perantara ya, misalnya berupa tikus ya, tidak menggunakan manusia secara langsung. Biasanya kita menggunakan hewan ya, karena mungkin kalau untuk manusia ya risiko tinggi, kemudian banyak aturan-aturan yang memang harus dipatuhi, pada kode etik ya khusus gitu ya. Mungkin yang sudah diterima ini banyaknya dari hewan-hewan tertentu saja ya. Nah, misalnya hewan ini, si tikus ini kita berikan antigen ya, bisa berupa virus, jamur atau bakteri tertentu yang patogen atau menyebabkan penyakit tertentu, kemudian kita suntikan ya, sehingga di dalam tubuh si tikus ini ya, yang terinfeksi oleh antigen ini bisa menghasilkan sel-sel yang mengandung kekebalan tubuh atau antibodi terhadap antigen atau virus atau mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit. Kemudian nanti kita ambil selnya ya, sel-sel penghasil antibodi tersebut kita isolasi. Nah, setelah kita isolasi, kemudian kita gabungkan dengan sel kanker atau sel tumor. Nah, kenapa dipilih sel tumor? Sel tumor ini adalah sel yang punya karakter mudah memperbanyak diri ya, mudah menggandakan diri. Seiring dengan perkembangbiakan dari sel-sel tumor tadi, berarti si antibodi akan diproduksi. Semakin banyak sel-sel yang membelah diri, berarti antibodi yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, nanti kita isolasi atau kita ekstraksi antibodinya ya, antibodi monoklonal ya. Monoklonal itu kan untuk targetnya untuk spesifik ya, hanya untuk antibodi untuk penyakit-penyakit tertentu saja ya. Oke, nanti kita ambil ya, ini untuk kita gunakan untuk pengobatan, misalnya pengobatan flu burung ya, HIV gitu ya. Untuk terapi-terapinya mungkin ada kanker tertentu juga bisa menggunakan antibodi atau penyakit infeksi-infeksi yang lainnya. Oke, berikutnya. Berikutnya nih ada rekombinasi DNA. Nah, salah satunya adalah proses pembuatan
insulin ya. Nah, proses pembuatan insulin, kalian pernah mengetahui istilah insulin ini adalah hormon pengatur gula darah ya. Ini biasanya kita gunakan sebagai terapi bagi penderita diabetes. Jadi yang sudah parah diabetesnya ya, biasanya kan diterapi dengan menyuntikkan hormon insulin. Nah, insulinnya secara alami ini sebetulnya dihasilkan oleh sel pankreas oleh tubuh kita gitu. Tetapi kalau untuk penderita diabetes biasanya sel pankreasnya menghasilkan insulin dalam jumlah terbatas atau mungkin sel pankreasnya sudah rusak jadi tidak bisa menghasilkan insulin. Oleh sebab itu diperlukan insulin buatan ya. Nah, ini dihasilkan melalui teknik rekombinasi DNA ya. Caranya bagaimana? Nanti kita ambil DNA penghasil insulin yang kita peroleh dari sel pankreas manusia. Kemudian kita rekombinasi dengan apa? Dengan bakteri ya, dengan bakteri. Sama halnya nih, bakteri ini kita pilih mikroorganisme itu dalam bioteknologi karena punya kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat ya. Makanya kita ambil bakteri. Nah, kita ambil DNA bakteri ya, kita potong kemudian rekombinasikan dengan DNA penghasil insulin dari manusia. Nah, kemudian kita masukkan kembali ya, masukannya tidak asal masuk saja, ini perlu teknik tertentu saja. Kemudian nanti kita kembang biakan bakteri tersebut yang sudah memiliki DNA gabungan atau rekombinasi dari DNA bakteri dengan DNA sel pankreas dari manusia. Kemudian berikutnya kita bahas tentang peranan bioteknologi ya, peranan bioteknologi. Oke, tadi sudah disebutkan ya, ada berbagai bidang yang bisa kita nikmati dari produk-produk bioteknologi. Misalnya dalam bidang pangan, tadi sudah disebutkan ya di awal, ada tempe, kecap dan lain sebagainya. Kemudian ada protein. Nah, protein ini sebagai sumber protein sekarang sudah dikembangkan protein sel tunggal. Kalau saat ini kita peroleh protein itu dari hewan atau tumbuhan ya, misalkan dari daging, dari telur, kemudian dari kacang-kacangan. Nah, dengan adanya bioteknologi, nah protein itu tidak hanya dari sumber-sumber tadi, tapi bisa kita peroleh dari mikroorganisme ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi mikroorganisme apa saja yang bisa menghasilkan protein. Kemudian dari bioteknologi juga bisa dihasilkan zat-zat organik yang sangat penting, seperti tadi dihasilkan antibodi, kemudian dihasilkan vitamin ya, vitamin misalkan vitamin B12, kemudian ada hormon insulin gitu ya. Kemudian sangat berkaitan juga dengan bidang-bidang medis ya, seperti tadi salah satunya produksi vaksin, antibiotik dan lainnya. Bidang peternakan dan pertanian salah satunya adalah dihasilkannya produk-produk rekayasa ya. Jadi ada produk-produk GMO, Genetic Modified Organism. Jadi organisme yang secara genetik sudah dimodifikasi untuk memiliki sifat tertentu ya. Seperti tadi ada semangka tanpa biji, kemudian ada kol berwarna-warni begitu ya, atau mungkin ada ikan yang dapat bercahaya di suasana gelap, kemudian ada hewan-hewan tertentu yang memiliki karakteristik unggul, misalnya ada tanaman-tanaman anti hama gitu, jadi sehingga kita tidak butuh pestisida ya. Kemudian adanya bioplastik. Nah, bioplastik ini adalah plastik yang dihasilkan dari mikroorganisme ya, atau proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme sehingga sifatnya lebih ramah lingkungan ya. Tidak sama seperti plastik-plastik yang saat ini kita temukan atau kita gunakan yang cenderung menjadi masalah bagi lingkungan karena sulit terurai. Nah, dengan adanya bioteknologi sudah dihasilkan plastik atau bioplastik yang relatif mudah untuk diuraikan karena bahannya bahan organik, kemudian di dalam prosesnya melibatkan mikroorganisme ya. Kemudian digunakan pula untuk proses bioremediasi ya, remediasi. Masih ingat remedial? Ya, kalian kenal remedial, perbaikan apa? Perbaikan lingkungan dengan melibatkan mikroorganisme. Misalnya di lautan ada tumpahan minyak ya, dari kilang minyak yang bocor atau tangki minyak, ketika distribusi
ada yang bocor. Nah, bagaimana membersihkannya? Bayangkan minyak yang tumpah di lautan itu bukan seliter 2 liter ya. Dampak dari dari bioteknologi dapat menyebabkan disalahgunakan untuk senjata ya. Misalnya tadi seperti menggunakan mikroorganisme patogen ya untuk menyerang atau menginvasi gitu ya negara lain seperti itu, atau untuk menghancurkan orang lain gitu. Oke, baik, sampai situ mungkin materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bisa disampaikan apa yang sudah kalian pahami dari bioteknologi ini? Boleh mungkin kalian bisa tuliskan di chat atau boleh langsung. Mungkin ada yang mau disampaikan apa sih yang sudah kalian kuasai dari bioteknologi, atau mungkin setelah mengikuti pemaparan materi ini apa yang bisa kalian peroleh? Boleh? Ada yang mau? Oke. Atau boleh tulis di chat? Oke, sudah ada? Chatnya belum ada. Atau Ibu coba minta salah seorang dari kalian ya untuk menyampaikan apa yang sudah kalian pahami atau kesimpulan dari topik yang kita pelajari hari ini. Coba sebutkan atau jawab oleh Rahayu Nur Alifia. Oke, boleh Rahayu? Ya, menurut Rahayu, jadi kesimpulan dari yang sudah Rahayu simak tadi apa ya mengenai bioteknologi? Bioteknologi bisa meningkatkan. Oke, ada apa lagi? Jadi manfaatkan metodologi dengan baik. Manfaatkan bioteknologi dengan baik, bagus. Oke. Iya, bagus ya. Oke. Baik, pendapat lain seorang lagi. Coba Tia Rostiani. Ya, menurut dia bagaimana? Dengan adanya bioteknologi kita dapat membuat makanan yang dihasilkan dengan adanya pengolahan. Oke, ada pengolahan makanan ya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih ya. Jadi buat apa sih Bu? Ya. Ya. Bisa masuk. Oke. Ya. Oke. Bagus ya. Itu ada beberapa. Nah, Ya. ada lagi yang mau berpendapat? Bapak pada lebat. Maksudnya? Ada lagi yang mau berpendapat? Coba laki-lakinya. Oke. Ya. Coba Azhar. Menurut Azhar bagaimana? Teknologi adalah mata yang abang dan Oke. Ya. Bagus ya. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, untuk yang lainnya mungkin bisa kalian perdalam lagi ya materinya, karena bioteknologi ini sangat luas ya, sangat luas materinya, bahkan banyak
inovasi-inovasi dari waktu ke waktu. Mungkin ini bisa sebagai motivasi kalian untuk terjun ya ke dunia bioteknologi ini, untuk berinovasi, kemudian menemukan hal-hal baru. Mungkin bisa kalian pelajari lagi dari sumber-sumber yang lainnya. Jangan lupa mungkin setelah pembelajaran ini ditutup, nanti Ibu minta kalian membuat reviewnya mengenai materi yang sudah kalian pelajari tentang bioteknologi ini. Apa yang harus ada dalam review? Nanti reviewnya itu dibuat dalam bentuk infografis ya, atau boleh dalam bentuk mind map ya. Kan sudah pernah pelajari tentang infografis mengenai bioteknologi. Yang harus ada di sana tentang hal apa saja yang mungkin kalian rasakan menyenangkan, membanggakan dari bioteknologi ya, tuliskan ya. Kemudian yang kedua, hal apa saja yang mungkin menurut kalian mengkhawatirkan atau mengerikan atau menyedihkan dari bioteknologi. Kemudian yang ketiga, informasi apa atau informasi baru apa yang kalian peroleh dari bioteknologi itu ya. Mungkin sebelumnya tahu bioteknologi seperti apa, kemudian setelah kita belajar tentang bioteknologi kalian punya tambahan informasi baru, tuliskan apa saja. Kemudian yang terakhir, buat pertanyaan tentang hal-hal yang masih ingin kalian ketahui mengenai bioteknologi ya. Buat infografisnya boleh di kertas 1 lembar atau boleh buat atau diupload di IG ya, di Instagram masing-masing. Kemudian jangan lupa nanti tag ke Ibu seperti biasa. Nah, untuk yang buatnya di kertas boleh kalian fotokan di upload fotonya ke e-learning ya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah jelas belum tugasnya? Sudah paham tugasnya? Ya. Betul, jadi 2 ya. Ini tambahannya yang kedua ya. Nanti tinggal masukkan. Ibu berikan ada tugas tambahan ya, masukkan saja nanti di uploadnya di tugas 1 ya, di e-learningnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin kita bisa via chat ya, di WA atau mungkin dikirim pesan di learningnya ya. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai praktikum bioteknologi. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti link meetingnya Ibu berikan ya, tidak praktik dulu tapi mungkin ada pengarahan untuk persiapan penyusunan atau merancang praktikum ya. Oke. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, Ibu cukupkan. Bisa masuk tahu? Bisa masuk. Ada kolam. Bisa. Siapa nih? Bapak. Bapak. Oh, gitu dulu. Oke, sebentar ya. Jangan dulu live ya. Nah, Bapak mungkin bisa masuk dulu ke meetingnya sini. Saya kirim ke Bapak ya. Langsung di sini. Oh, mau di sini. Oh ya. Sebentar, ada tambahan ya. Ada Bapak kepala sekolah. Jadi jangan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Bapak nggak? Buka masker ya? Kelihatan ya? Oke. Anak-anak, alhamdulillah Bapak bisa bertemu
Jadi barusan Bapak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas 12 untuk mata pelajaran biologi. Ada Bu Iris, Ibu Imas ya, Bu Imas. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan salam hormat, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga juga keadaan sehat walafiat. Doakan juga untuk Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Parongpong semuanya dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini. Bapak berpesan jaga ya kesehatan, lakukan aktivitas yang penting-penting saja, karena di jadwal kalender pendidikan bahwa pada tanggal 8 ya, tanggal 8 ya, sebentar lagi berarti tanggal 8, sekarang tanggal 22, tanggal 8 Maret, sekitar 2 minggu lagi ya, Anda sudah akan menghadapi ujian praktik ya, untuk mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar di kelas 12. Tidak terasa ya, waktu begitu singkat, tanggal 8 yang Bapak jadwalkan sampai dengan tanggal 19 kalau dicatat ya, Anda akan melaksanakan ujian praktik yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selepas itu tanggal 22-nya ya, tanggal 22-nya bulan Maret sampai dengan 1 April Anda akan melaksanakan ujian tulisnya. Akhir dari proses belajar mengajar selama 3 tahun SMA Negeri 1 Parongpong. Deretan itu tentunya ya, apabila semua proses dilaksanakan oleh Anda semua dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5, dan diakhiri di semester 6 yang diambil dari rata-rata belakang harian dan nilai tugas yang akan mengisi tahun semester 6 ya. Kemudian terakhir pada tanggal 22 1 April ada proses penilaian atau ujian akhir sekolah. Setelah dinyatakan Anda melaksanakan itu, kami akan memprosesnya dan ditentukan Anda lulus dan tidak lulusnya dari SMA Negeri 1 Parongpong. Ya, ini harapan-harapan Bapak mudah-mudahan ya kelas 12 MIPA 1 ya. 1 dan 4 ya. Harapan Bapak bisa lulus semua ya. Mau lulus nggak? Oh ya. Iya, nanti harapan Bapak itu semuanya bisa lulus semua dengan mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan ijazah ya di kelas 12 ya. Jadi sebentar lagi ya, waktunya 2 minggu 3 minggu sudah ujian praktik ya, kemudian disambung dengan tanggal ini tanggal 22 sampai dengan 1 April ujian tulis. Lepas itu tidak ada aktivitas kegiatan, tinggal Anda menunggu nanti hasil kelulusan, dan apabila lulus Anda tinggal sidik jari dan mendapatkan ijazah, serta menunggu nanti hasil SNMPTN yang diusulkan oleh sekolah. Ya, itu anak-anak informasi dari sekolah ya, tolong nanti disampaikan ke rekan-rekan ya. Kemudian berikutnya ya, apa sih kriteria lulus dari SMA Parongpong itu? Udah tahu belum?
Sudah tahu belum kriteria lulus dari SMA Parongpong? Halo? Oh belum. Ya. Yang pertama, coba catat baik-baik ya. Ada nggak diri Anda? Ya, kalau anda semuanya ada pada kriteria itu bisa dikatakan sudah bisa memprediksi. Yang pertama, dinyatakan lulus dari SMA Parongpong itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya sudah mengikuti. Ada nilai rapotnya? Ada. Ya, ada. Berarti kan di kriteria ke-1 lolos kan? Lolos. Ya, atau ada yang masih remedial? Nilainya belum masuk. Ya, kalau nilainya belum masuk, segera masih ada waktu sebelum ujian tulis dilaksanakan. Yang kedua, ya, memperoleh nilai perilaku sikap minimal baik. Nah itu, ya, dengan tidak melanggar tata tertib sekolah, kemudian perilaku baik, serta ya mengikuti seluruh ya aturan tata tertib yang laksanakan di SMA Negeri Parongpong. Jadi memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik. Ya, jangan sampai C, ya cukup. Kalau C tidak lulus, ya nanti harus menilai nilainya minimal baik. Terus yang berikutnya, yang ketiga, lulus ujian sekolah. Nah, lulus ujian sekolah. Itu kriteria kelulusan itu sebenarnya ya ada 3 poin yang dititik tekankan di SMA Negeri 1 Parongpong. Tidak terlalu banyak Bapak. Ya, tadi yang pertama menyelesaikan seluruh pembelajaran, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 semester 6. Yang kedua, ya mempunyai nilai perilaku minimal baik. Terus yang ketiga, ya lulus ujian sekolah. Nah itu perlu Bapak sampaikan, ya. Jadi tinggal 1 tahap lagi. Kalau yang ke-1 sudah lolos, yang kedua sudah meninggal nilainya baik, tinggal Anda melaksanakan ujian sekolah saja yang terakhir. Nah, itu harapan-harapan Bapak. Ya, Bapak tidak bisa bertemu dengan Anda dan begitu Bapak masuk ke SMA Parongpong, ya tidak bisa bertatap muka dengan kondisi pandemi. Mudah-mudahan ke depan Bapak bisa silaturahmi, ya kangen ingin bertatap muka langsung, ya dengan kelas 12 khususnya dengan melaksanakan ujian sekolah. Barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya sekilas ya Bapak bisa silaturahmi dalam pertemuan ini. Ya, mungkin nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan dari wali kelasnya atau guru pelatihan masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak tentang kriteria kelulusan? Halo. Cukup jelas? Oke. Ya, terima kasih Bapak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.